أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk kita bisa mencintai diri, jadilah pribadi yang memaafkan, termasuk memaafkan diri kita sendiri. Lupakan masa lalu dan mari kita cek deh, itu apa sih yang tidak bisa aku maafkan sampai hari ini. Nah, kalau saya Pak tidak bisa memaafkan ini, tidak bisa memaafkan itu. Nah, itu kan ketemu sekarang. Kalau sudah ketemu, kita tahu, oh ini ternyata yang memenjarakanku dalam kebencian, dalam ketakutan. Saatnya sekarang aku maafkan. Nah, ini awal. Jadi mencari penyakitnya seperti itu. Pak, saya itu sudah memaafkan kok Pak, tapi rasanya kok masih belum bisa menerima diri saya sepenuhnya. Coba deh sekarang diteliti lagi. Apa yang sampai hari ini membuatmu masih takut, masih benci, masih tidak puas dengan dirimu. Kalau sudah ketemu, saya itu Pak, orangnya males Pak. Saya itu Pak, orangnya kalau sudah punya rencana malah saya tunda-tunda. Saya itu Pak. Nah, sudah ya. Yang kemarin-kemarin ketika kalian males, suka menunda-nunda, lupakan. Ayo dimulai yang baru, berarti saatnya jangan males dan jangan menunda-nunda. Nah, ini jalan untuk kita bisa mulai mencintai diri kita sendiri. Jadi, langkah pertamanya itu. Jadi, mari memaafkan yang lama. Kita maklumi yang lama, kita perbaiki sekarang. Itu strategi pertama. Yang kedua, ya berbuat baik untuk diri kita sendiri. Ini ada satu quote yang bagus. If there is no love for yourself, you are like an empty teapot. If it is empty, you have no tea to fill all the cups on the table. Kalau engkau tidak punya cinta untuk dirimu, engkau seperti teko nyateh yang kosong. Seperti ceret, seperti teko yang kosong. Kalau teko itu kosong, ya tidak ada isi tehnya, ya tidak ada yang bisa kita tuangkan ke all the cups on the table, ke semua gelas yang ada, semua cangkir yang ada di meja. Jadi kalau kita tidak mengisi diri kita dengan cinta kepada diri kita, berarti dalam diri kita tidak ada cintanya. Kalau tidak ada cintanya, seperti teko, seperti ceret, seperti apalagi wadah yang kosong. Kalau kosong tidak bisa berbagi. Kalau kita ingin berbagi kasih, berbagi sayang, sharing dengan sesama, ayo kita isi diri kita dengan cinta. Cinta untuk diri kita. Dari situlah akan melimpah keluar cinta untuk yang lain. Kemudian ada lagi strategi. Ambillah kendali atas hidup kita. Jangan mengembangkan mentalitas korban. Kita ini sering, kalau hari ini ya kita sering pakai istilah playing victim. Playing victim itu untuk menutupi kesalahan kita, kita nuding orang lain yang salah. Atau kondisi tertentu yang salah. Wah, ini gara-gara jaringan, Pak. Makanya saya tidak lolos kemarin ujian. Putus-putus, tidak terdengar suaranya, misalnya. Ini biasanya kita yang sebenarnya gagal, tapi kita playing victim. Kita salahkan jaringannya, kita salahkan dosennya saja. Masa ngasih soal kok tidak pernah disampaikan, sudah diujikan misalnya. Pokoknya kegagalan kita timpakan pada orang lain. Kita lupa bahwa sepenuhnya kendali hidup itu ada di tangan kita. Jadi jangan mengembangkan mentalitas korban. Jangan playing victim tadi, memposisikan diri sebagai korban. Ayo kita kendalikan sendiri hidup kita. Kalau memang keliru, tidak pas, kita akui, kemudian kita perbaiki. Kita terima bahwa kemarin saya salah.
sudah yang lalu, jadi pelajaran, sekarang saatnya memperbaiki diri. Nah, ini akan membuat kita bisa mencintai diri kita. Kalau kita playing victim tadi, mungkin kelihatannya kita tidak bersalah, atau kelihatannya orang menganggap kita tidak bersalah, tapi kita tidak bisa menipu diri kita bahwa sebenarnya ya kita ini sebenarnya memang keliru, kita ini sebenarnya memang gagal. Jadi ketika kita playing victim itu sebenarnya kita melarikan diri dari diri kita sendiri, tidak mau secara objektif mengakui situasi yang terjadi. Kalau memang kita melarikan diri, ya problemnya tidak terselesaikan. Kita tidak jadi lebih baik. Sementara kita tetap juga akhirnya akan benci dengan diri kita, wong kita tahu bahwa yang gagal itu ya kita. Jadi ketika kita tidak mengakui, melarikan diri, pada akhirnya ya kita jadi korban beneran, korban dari diri kita sendiri. Nah, strategi yang keempat, mari kita melakukan apapun sesuai kebutuhan. Tidak harus sesuai keinginan. Nah, biasanya orang itu yang keinginannya tak terbatas sulit untuk bahagia. Orang yang tidak bahagia, ya orang yang tidak puas dengan dirinya. Mengapa engkau tidak puas dengan dirimu? Biasanya karena target ini, target itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Bisa jadi karena keinginan kita yang tidak terkendali. Kita tidak bisa ngukur kebutuhan kita. Misalnya, kebutuhan itu, kita lapar. Kita lapar itu kan cuma butuh makan dan kenyang. Urusan menunya apa, itu urusan keinginan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan keinginan, itu makan ya harus di restoran ini, menu yang mahal ini, itu. Sementara harusnya kalau memenuhi kebutuhan itu di angkringan saja ya cukup. Pakai nasi kucing saja ya sudah bisa kenyang. 2 bungkus, 3 bungkus itu sudah kenyang itu pakai nasi kucing. Tapi kan kita tidak sekedar mengejar kebutuhan, mengejar keinginan. Akhirnya ketika keinginan tidak terpenuhi, kita kecewa dengan diri kita. Karena kita kecewa ya sulit kita bisa cinta pada diri kita. Makanya itu ditulis hanya sedikit orang yang bisa bahagia dengan yang mereka miliki. Mereka inginnya selalu lebih. Ini namanya nuruti keinginan. Makan itu kebutuhan kan. Kebutuhan itu urusan perut. Tapi kalau keinginan ini urusan mulut. Wah, menunya inilah, selera saya ini, kesukaan saya ini, itu keinginan itu ngurusi. Kalau bahasa Jawanya nggugu karepe untu. Jadi mengikuti keinginannya gigi dan lidah. Padahal kalau sudah lewat garis lidah itu ya makanan apa saja ya sama. Jadi apakah makanan yang mahal ataukah makanan murah, kalau sudah masuk kerongkongan, masuk perut, itu ya perlakuannya sama. Tapi kan kita sering lebih fokus untuk mengikuti keinginannya mulut dan lidah. Ini yang sering membuat kita tidak puas terhadap hidup kita. Kita diburu-buru, dikejar-kejar oleh keinginan demi keinginan. Akhirnya sulit mencintai diri. Nah, tips lagi yang kelima, kita istiqomahkan. Nah, karena ini cinta diri ini kan kualifikasi mental sebenarnya. Berarti apa? Agar benar-benar cinta itu tumbuh, ya kita ulang-ulang, kita perbaiki terus-menerus. Kalau bahasa agamanya kita istiqomahi. Kita sayang diri kita terus, kita cintai diri kita terus. Nanti dia sudah jadi karakter, perilaku kita akan terbentuk semacam itu. Jadi perbaikan diri yang terus-menerus. Ini namanya strategic self-love. Bagaimana kita mencintai diri. Nah, kita lanjutkan biar waktunya nyampe. Nah, ini ada tips lagi yang menarik.
agar kita bisa mencintai diri kita. Ada tips begini, perhatikan yang engkau rasakan. Perasaan itu seperti anak-anak, mereka membutuhkan perhatian. Mereka hanya mencoba memberi kita pesan tentang diri kita sendiri. Ketika kita mengakui perasaan kita, mereka mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan, lalu ayo kembali ke akal sehat, perspektif yang sesuai. Nah, ini strategi tadi ya, untuk biar tidak terjebak keinginan atau mengikuti rasa yang tidak normal dan lain sebagainya. Kita ini kan dalam hidup kadang-kadang ingin macam-macam, merasakan macam-macam. Rasa kecewa, rasa gelisah, ingin ini, ingin itu. Di antara cara mencintai apa? Akui itu. Jadi kalau di sini kan disebut perasaan itu seperti anak-anak. Sebenarnya mereka itu butuh perhatian. Mari kita perhatikan diri kita dengan segala keinginan, kebutuhan, perasaannya. Kalau sedang kecewa, akui, wah aku ini sedang kecewa. Kalau sedih, akui, aku ini sedang sedih. Kalau memang tidak suka, akui, aku tidak suka yang seperti itu. Nah, ini namanya kita memberi perhatian. Kita akui, kita perhatikan kondisi objektif diri kita. Kalau sudah mengakui, saatnya akal sehatnya digunakan. Aku tidak suka sama Pak Guru itu kalau menjelaskan ruwet misalnya. Nah, kita akui ketidaksukaan kita. Tapi setelah itu, yuk kembali ke akal sehat. Tapi kan beliau ya guru, seperti apapun jasanya besar terhadap aku. Nah, berarti ketidaksukaanku itu ya nanti cara memanifestasikannya tidak boleh sembarangan. Tetap sesuai dengan akal sehat. Ini jalan hidup yang memudahkan kita mencintai diri kita. Sering-sering kita itu tidak mengakui, tidak objektif terhadap kondisi jiwa kita, terhadap perasaan kita. Sehingga ya kalau tidak diakui akhirnya ya dia bergeraknya liar. Aku sebenarnya suka loh sama orang itu, sayangnya orang itu punya suami. Nah itu kan diakui, tapi terus ya sudah nggak dilanjutkan, orang punya suami, akal sehatnya jalan. Tapi perasaan ini diakui sehingga mudah dikendalikan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah itu kan dikendalikan karena kita akui keberadaannya. Nah jadi ini strategi yang pertama. Kita akui, kita perhatikan apa yang kita rasakan. Kalau sudah diperhatikan, kembali ke perspektif yang sesuai, kembali ke akal sehat. Nah ini penting bagi kita agar hidup tetap terarah tapi tidak kecewa dengan diri kita sendiri. Penting mungkin kita juga harus melatih, membiasakan diri untuk bersyukur. Hidup kita itu sebenarnya penuh dengan hal-hal yang positif. Bahkan dalam segala yang kita anggap negatif. Kalau dalam diksi agama itu ada istilah segala sesuatu ada hikmahnya. Nah, berarti apa? Ada manfaatnya. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat masalah ini. Akhirnya aku paham caranya. Aku ngerti cara mengatasinya. Nah, itu kan syukur. Alhamdulillah aku kemarin kena sakit COVID. Akhirnya sekarang aku ngerti cara menghadapinya. Cara misalnya nanti tidak ke karantina sendiri aku ngerti caranya. Itu kan dapat ilmu sekarang. Itu namanya syukur. Dalam hal yang paling pahit sekalipun kita bisa menemukan sudut positifnya. Beda dengan tadi yang orang mindsetnya pembenci tadi, dalam hal yang paling baik sekalipun dia melihatnya dari sudut negatifnya. Tapi ayo latihan jadi pribadi yang bersyukur, dalam hal yang paling pahit sekalipun kita bisa menemukan sisi positifnya. Nah, selanjutnya penting juga pergaulan kita. Yuk kita cari teman-teman, orang-orang yang setipe dengan kita, yang suportif, yang peduli. Kalau kita ingin jadi pribadi yang bersyukur, cari teman-teman yang memang
Karakternya karakter suka bersyukur. Kalau kita ingin teman-teman yang mencintai diri, ya sesama teman yang mencintai diri akan mudah suportif, peduli. Lingkungan juga menentukan. Orang itu kadang-kadang punya teman apa, seperti itulah dia terbentuk. Aslinya pendiam sih, tapi kok kebetulan kuliah di Jogja satu kos dengan teman yang cerewet semua. Itu biasanya terus secara tidak sadar terpengaruh ikut banyak omong. Lingkungan sekeliling, teman juga menentukan. Terus self reward. Nah, boleh untuk menyemangati kebaikan-kebaikan cinta diri tadi, teman-teman memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Kalau aku meningkat lebih baik, aku jadi ini atau aku meraih ini, meraih itu, sukses di sini, sukses di situ. Aku akan memberi hadiah diriku ini. Biasanya makannya di angkringan, kalau nanti aku sukses tidak sombong, berhadapan dengan orang ini, orang itu, ya makan di restoran lah sekali, tidak apa-apa. Self reward ini namanya. Jadi memberi hadiah untuk diri kita sendiri. Nah, penting dalam rangka menyemangati. Kemudian afirmatif atau positif self-talk. Memberi afirmasi positif pada diri. Aku ini mampu loh. Aku ini penting loh. Aku ini istimewa loh. Keistimewaanku banyak loh. Aku ini, nah ini namanya positif self-talk. Kita itu kan sering ngobrol dengan diri kita sendiri. Sadar atau tidak sadar. Ada yang dibunyikan, ada yang tidak. Mungkin ada teman itu yang suka geruneng ngomong sendiri, itu kan self-talk namanya. Nah, yuk sering-sering self-talk yang positif. Kalau tidak terkontrol nanti self-talknya negatif. Kalau self-talknya negatif, ya berpengaruh terhadap diri yang negatif. Jadi kan kita dalam hidup sehari-hari ini kan mengalami macam-macam peristiwa. Biasanya terus komen. Komen itu ya gerundeng sendiri, mengucapkan sesuatu sendiri. Nah, usahakan sifatnya selalu positif. Positif